Kita ke kabar lain, pemirsa. Gempa bumi dengan magnitudo 6 terjadi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pukul 2:28 waktu Indonesia Barat, Sabtu dini hari. Berdasarkan pantauan BMKG, pusat gempa berada di darat 15 km barat laut Tapanuli Utara. Dengan kedalaman 10 km, gempa bumi ini menimbulkan kepanikan warga. Untuk sementara belum diketahui data kerusakan bangunan rumah maupun fasilitas umum akibat gempa ini. Dan untuk sementara belum diketahui pula korban akibat dampak gempa bumi. Kondisi Tarutung saat ini yang sedang terjadi gempa 10 menit yang lalu dan lumayan sangat kuat. Arus listrik total mati, mudah-mudahan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini terkait gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara, sudah bersama kami Kapolres Tapanuli Utara AKBP Johansen Sianturi. Selamat pagi Pak Johansen, bagaimana untuk kondisi terkini di Tapanuli Utara? Apakah kepanikan masih dirasakan oleh masyarakat? Selamat pagi Mbak. Hingga pagi hari ini masyarakat masih berada di luar rumah, masih mengantisipasi adanya gempa susulan, dan masih dirasakan gempa-gempa susulan yang masih berskala kecil. Dan hingga saat ini di Kota Tarutung kondisi gelap karena adanya pemadaman listrik. Diurangi karena adanya listrik yang padam. Hingga saat ini teridentifikasi 6 orang luka-luka yang tertimpa oleh bangunan dan 1 meninggal dunia yang diakibatkan serangan jantung pada saat gempa terjadi. Pak Kapolres, setelah gempa utama sekitar 2:30 dini hari tadi, ini tercatat sudah berapa kali gempa susulan terjadi, Pak, di sana? Gempa susulan setelah gempa utama dirasakan 7 sampai 8 kali, di mana gempa tersebut sudah mulai turun, namun pada pukul 3:45 dirasakan gempa yang cukup besar kembali, dan hingga saat ini beberapa korban gempa tersebut sedang dievakuasi di RSUD Tarutung, termaksud informasi adanya pohon tumbang yang tim kami sedang meluncur ke lokasi untuk membersihkan puing-puing maupun pohon tumbang tersebut. Ya. Pak Kapolres, bagaimana dengan kerusakan bangunan akibat gempa? Apakah Anda punya informasi soal ini, Pak? Ada beberapa rumah yang atapnya rubuh maupun mengalami retak-retak sehingga menimpa para korban tersebut yang saat ini dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Untuk total kerugian material, saat ini kami sedang melakukan identifikasi sehingga bisa disampaikan total kerugian akibat gempa ini dan menunggu pagi hari hingga total evakuasi dan penghitungan dapat dilakukan secara keseluruhan. Pak, saat ini kondisi warga seperti apa, Pak, yang kemudian terdampak gempa saat ini? Mereka apakah berada di luar atau seperti apa penanganan pasca gempa ini, Pak? Seluruh pasien di RSUD Tarutung saat ini berada di luar gedung bangunan. Begitu pula masyarakat Kota Tarutung, hampir seluruhnya berada di luar rumah untuk mengantisipasi adanya gempa-gempa susulan, sebagaimana hasil koordinasi dan komunikasi kami dengan BMKG.
Ya, sejauh ini apa yang disampaikan oleh pihak BMKG? Gempa susulan ini akan terjadi sampai kapan, Pak Johansen? Informasi dari BMKG kepada kami terakhir bahwa jika gempa di atas 5,0 maka akan ada gempa-gempa susulan lainnya yang kemungkinan menurun ataupun naik. Sehingga kami sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di luar, di tempat terbuka, dan tidak berada dalam ruangan, khususnya ruangan yang bertingkat. Pak Kapolres, bagaimana dengan penanganan terhadap korban-korban luka maupun juga yang meninggal dunia ini seperti apa, Pak? Apakah memang sudah teridentifikasi begitu untuk korban-korban ini yang luka maupun yang meninggal dunia, Pak? Saat ini, bagaimana saya juga sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, korban luka-luka tersebut sedang ditangani, ada yang dalam proses dijahit pada bagian-bagian tubuh yang robek, dan semua penanganan tersebut dilakukan di bagian luar bangunan Rumah Sakit Tarutung. Artinya tidak di dalam gedung. Baik, kemudian pemadaman listrik yang tengah dilakukan ini akan dilakukan sampai kapan, Pak? Tentu pemadaman ini kami hasil koordinasi dengan PLN, pemadaman dilakukan bukan karena faktor situasi, namun karena faktor gempa tersebut, Mbak. Artinya karena situasi gempa maka listrik dalam kondisi padam. Oke, Pak, langkah selanjutnya penanganan seperti apa, Pak? Dari listrik padam, kemudian besokan juga tentu rumah-rumah ini belum bisa ditempati. Forkopimda seperti apa, Pak, untuk langkah selanjutnya sampai setidaknya pagi ini ketika menjelang siang begitu, Pak, untuk penanganan terhadap warga yang terdampak gempa, Pak? Saya sendiri sudah berkoordinasi dengan Bupati Tapanuli Utara serta Dandim 0210. Saat ini kami fokus kepada penanganan korban-korban gempa tersebut, khususnya untuk mengevakuasi dan penyelamatan. Tentu setelahnya baru kita berpikir untuk melakukan tindakan kepada situasi seperti lampu dan lain-lainnya, Pak. Ya. Bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada warga yang terdampak di sana? Untuk personil Polres Tapanuli Utara sudah kami terjunkan, baik yang melakukan pembersihan terhadap pohon yang tumbang. Lanjut, personil kami sudah mengevakuasi korban-korban yang tertimpa bangunan tersebut untuk dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tarutung. Pak, ini untuk total jumlah yang terdampak, Pak, ini kira-kira ada perkiraan tidak, Pak? Berapa jumlah warga yang kemudian harus mengungsi begitu, Pak, karena gempa ini yang terjadi mengakibatkan rumah-rumah warga rusak, Pak? Hingga saat ini, Pak, kami belum bisa melakukan total atau jumlah terhadap pengungsi yang ada, karena situasi di lokasi masih cukup gelap dalam hal penerangan dan kondisi korban masih terus berdatangan. Ya, lantas bantuan apa saja atau harapan warga di sana untuk mendapatkan bantuan seperti apa saja yang dibutuhkan bagi warga yang terdampak? Tentu harapan mereka setelah kami tadi sampaikan bahwa pertolongan pertama terhadap para korban ini yang diharapkan oleh masyarakat, lalu kondisi lingkungan di mana ada pohon yang tumbang untuk dapat segera dibersihkan sehingga kondisi bisa dapat kembali berjalan dengan normal. Terima kasih AKBP Johansen Sianturi, Kapolres Tapanuli Utara sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan yang terbaik ya kondisi di sana, semoga membaik, pemadaman segera bisa
kembali dipulihkan dan juga kondisi warga di sana semakin membaik. Kita juga nanti akan kembali update perkembangan terbaru dari gempa yang terjadi di Tapanuli Utara. Terima kasih banyak Pak Kapolres.